Tony yang mabuk berat tanpa sengaja masuk ke arena latihan bela diri. Kakak senior mengambil sebutir kacang. Dengan ringan ia melemparkannya. Langsung mengenai lutut Tony. Tempat arak di tangannya langsung terlempar. Tak disangka Tony dengan gerakan tubuh yang lincah berhasil menangkap kembali tempat araknya dengan stabil. Sampai akhirnya jarinya menyentuh tanah. Baru Tony sadar. Dirinya tanpa sengaja memperlihatkan rahasia bahwa ia menguasai ilmu bela diri tingkat tinggi. Maka ia sengaja terjatuh ke tanah. Memecahkan tempat araknya. Berpura-pura menjadi pemabuk yang bahkan tak bisa memegang tempat arak dengan benar. Melihat itu semua orang menertawakannya. Mengira dia hanyalah pecundang yang tak bisa bela diri. Mereka tak tahu bahwa Tony sebenarnya adalah jenius berbakat luar biasa dalam dunia bela diri. Ia telah berlatih secara mendalam selama bertahun-tahun, menciptakan sendiri sebuah jurus pukulan yang tak bisa ditebak. Gerakannya ringan seperti bangau yang mengepakkan sayap, namun bisa meledak seketika dengan kekuatan dahsyat seperti naga mengaum. Namun pada ulang tahun ayahnya yang ke-60, Tony tetap nekat ikut turnamen bela diri meskipun telah dilarang. Berharap gelar juara dunia bisa menjadi hadiah ulang tahun terbaik untuk ayahnya. Di atas arena, dengan jurus ciptaannya, Tony menunjukkan kekuatan luar biasa. Para ahli dari berbagai perguruan tak bisa melawannya sama sekali. Dengan beberapa gerakan saja, ia mengalahkan semua peserta. Dan akhirnya dengan mudah mendapatkan gelar juara dunia. Namun saat hendak memberi kabar baik itu pada ayahnya, ia justru menemukan seluruh keluarganya telah dibantai. Sebelum meninggal, ayahnya berpesan agar Tony tidak menunjukkan jurusnya pada siapapun. Karena jika jatuh ke tangan orang jahat, dunia bela diri akan berada dalam kekacauan besar. Karena itu ia diminta membawa kitab jurus dan hidup dalam penyamaran. Sejak saat itu, Tony menuruti pesan terakhir ayahnya. Dan tidak pernah lagi menunjukkan kemampuannya di depan siapapun. Tak lama kemudian, kepala keluarga William yang merasa kasihan lalu menampungnya, bahkan menikahkan putrinya dengan Tony. 10 tahun berlalu, semua orang di perguruan mengira Tony adalah orang tak berbakat dalam bela diri. Ia pun kerap menerima penghinaan dan perlakuan buruk. Melihat keadaan Tony yang menyedihkan, istrinya langsung tahu itu ulah kakaknya. Dengan marah ia mendesak kakaknya untuk meminta maaf. Namun kakaknya malah meremehkan, menghina Tony sebagai orang yang tak berguna, dan sama sekali tak pantas mendapat permintaan maaf. Tiba-tiba, seorang preman datang menantang perguruan. Karena beberapa tahun lalu, ia pernah bertunangan dengan seorang wanita. Namun wanita itu menolaknya, dan malah menikah dengan Tony si pecundang. Itu menjadi aib terbesar dalam hidupnya. Kali ini ia datang bersama orang-orangnya, bertekad untuk menghancurkan perguruan keluarga William. Ia bersumpah sebelum dupa habis terbakar, semua orang di sana akan dikalahkan olehnya. Mendengar hinaannya, kakak senior marah besar. Hendak maju namun seorang murid lebih dulu turun tangan. Tak disangka serangannya yang terlihat tajam, dengan mudah dihindari lawan. Lalu pergelangan tangannya ditangkap, dan tubuhnya dilempar begitu saja. Melihat itu kakak senior pun akhirnya turun tangan. Murid-murid bersorak memberi semangat. Tapi Tony sudah melihat tanda-tanda kekalahan. Pikiran kakak senior sudah kacau karena diprovokasi. Jurusnya banyak celah. Paling lama 50 jurus pasti kalah. Dan benar saja, hanya beberapa ronde langsung kalah telak. Saat lawan hendak melumpuhkan kakak senior, sebuah tangan tiba-tiba menghentikan serangan mematikan itu, lalu mendorong lawan mundur beberapa meter. Semua orang menoleh. Ternyata yang muncul adalah istri Tony. Ternyata istri Tony dulunya adalah jenius bela diri terkenal di keluarga. Namun setelah menikah ia pensiun dan menghilang dari dunia luar. Tahu dirinya tak mampu melawan wanita itu. Preman itu langsung memberi isyarat ke arah pintu. Orang-orangnya membawa masuk 2 anak kecil. Melihat itu wajah Tony langsung berubah. Tatapannya dipenuhi amarah yang membara. Akhirnya ia tak bisa menahan diri lagi.